Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk setiap saudara-saudari, teman-teman yang masih setia mendengarkan dari podcast kami, Mengapa Percaya. Tentu masih bersama dengan saya, Jerry Yunus, atau Yere, bersama sahabat saya, Dondo Leroy. Pada topik kali ini, kami akan membahas satu diskursus yang tidak baru, tapi tentu sangat-sangat kekinian. Dalam konteks ini berbicara tentang bagaimana Indonesia beberapa hari yang lalu baru merayakan hari yang ulang tahunnya ya, Dondo ya, Yap, hari kemerdekaan yang ke-81. Apa kaitannya dengan hari kemerdekaan yang ke-81 ini sebenarnya ada, yaitu tentang bagaimana iman Kristen, iman gereja, kita yang percaya kepada Allah Tritunggal, kita yang hidup bergereja sebagai institusi di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah dunia ini berbicara tentang kehidupan sosial dan politik, kehidupan bernegara seperti itu. Bagaimana kita memahami bagian-bagian hidup kita itu sebenarnya berkaitan dengan dekat dengan apa itu kondisi sosial, apa itu kondisi yang sebenarnya bersifat politis, dan juga bagaimana iman kita yang hidup berkaitan dengan sosial dan politik itu kita pertanggungjawabkan. Gitu. Dan bagaimana gereja sebagai institusi itu bertanggung jawab di tengah dunia dalam menghadapi kondisi-kondisi sosial, menghadapi kondisi-kondisi politik. Dan tentu kita tidak akan serta-merta berbicara hal-hal yang baik-baik saja gitu ya. Kita tahu gereja itu bukan yang baru muncul kemarin atau baru muncul 10 tahun lalu atau baru muncul 30, 50, 100 tahun lalu. Gereja sudah ada sejak abad yang pertama, which is udah hampir 2030 tahun gitu ya. Bahkan ini udah 2026 gitu. Sudah mau 2030 tahun gereja ada di dunia ini karena kita tahu Kristus telah memulainya pada abad pertama. Dengan itu kita akan secara khusus menelusuri apa yang menjadi penting tentang gereja dalam sejarah dan berkenosis di tengah sosial dan politik. Sekali lagi, gereja di dalam sejarah berkenosis di tengah ruang sosial dan politik. Kami berdua tidak akan melepaskan teologi publik atau diskursus ini dari apa yang akan kami ulas dengan 3 poin. Pertama itu kami akan menelusuri tentang apa itu kenosis gitu ya. Yang kedua, kami juga akan membicarakan secara jujur, tentu tidak akan yang mendalam-dalam sekali, tapi sebagai disclaimer bahwa kami tidak bermaksud kalau ini tidak dalam, maka kami sederhanakan atau simplistik, tidak seperti itu juga keinginannya. Nah, bagian kedua kami akan membahas bagaimana gereja di dalam sejarah itu pernah gagal dalam tanda kutip mewartakan Kristus yang berkenosis di ruang sosial dan politik atau di ruang publik. Nah, yang ketiga, kami akan melihat bagaimana ternyata gereja telah berjuang untuk kembali kepada hati Kristus atau kenosis yang menjadi bagian pertama dari eh, topik ini, gitu ya. Ada 3 poin. Poin pertama adalah kenosis, poin kedua adalah sejarah gereja, dan kita akan melihat gereja bagaimana berdinamika dalam sejarah dan luka-luka yang muncul. Yang ketiga adalah bagaimana kenosis ternyata menjadi wajah yang kembali gereja gumulkan dan telah mewartakan kenosis di masa kini. Apakah terlihat, Dondo? yap. Oke, baik. Pada bagian pertama ini, saya akan memulai dan nanti akan ditambahkan oleh sahabat saya Dondo tentang apa itu kenosis dan mengapa kami memulai dari kenosis. Saya mengutip dari satu artikel Catholic Answer dengan judul Kenosis. Jesus
putting aside of all the advantages and powers of divinity in order to save us. Yesus mengesampingkan semua keunggulan dan kekuasaan ilahi untuk menyelamatkan kita. Saya langsung bacakan saja dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Dikutip pertama-tama di sini ada bagian dari kitab suci Filipi 2 ayat yang kelima sampai yang ke-11. Bagaimana Rasul Paulus menyatakan supaya kita memiliki pikiran yang sama seperti Kristus, di mana ia dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Langsung kepada poin, si penulis itu ngomongin tentang apa sih kenosis. Kenosis itu adalah mengosongkan. Ya, di sini. Christ Jesus emptied himself. The Greek term Paul used for emptied is kenosis. Jadi kenosis adalah pengosongan diri Kristus, pribadi Allah yang kedua dalam Tritunggal. Kenosis ini adalah ekspresi tertinggi dari kerendahan hati Yesus yang menyingkirkan semua keunggulan dan kekuatan ilahi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa atau kita. Paulus menjelaskan bahwa Yesus tidak hanya tampak sebagai manusia seperti yang diajarkan oleh ajaran sesat pada waktu itu, tetapi dia benar-benar manusia dengan segala kelemahan dan kekurangan manusiawinya, kecuali dosa. This kenosis is the ultimate expression, ini yang tadi saya katakan, of the humility of Jesus, who put aside all the advantage and powers of divinity in order to save us. Dan Rasul Paulus, Santo Paulus, memberikan kejelasan bahwa Tuhan kita Yesus tidak hanya sekedar manusia atau rupa-rupa kayak manusia gitu, kayak semi manusia atau enggak gitu ya. Itu ada ajaran heretik tentang kemanusiaan Yesus, tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia benar-benar manusia tapi tidak berdosa saja gitu. The kenosis of Jesus is a model for his followers of complete self renunciation. Kenosis adalah model bagi pengikutnya tentang penyerahan diri sepenuhnya. We too are called to empty ourselves. Kita juga dipanggil untuk memasukkan diri, ridding ourselves of our pride, our self-love, our patience, atau yang diartikan juga menyingkirkan kesombongan, kepentingan diri dan nafsu kita, and conform our life to Christ. If we join ourselves to Jesus by emptying ourselves, then we will join him in being exalted as we enter into union with God forever in heaven. Jika kita menyatukan diri dengan Yesus, dengan mengosongkan diri, maka kita akan bergabung dengan Kristus dalam kemuliaannya. Nah, kenapa sih kami harus menjelaskan kenosis? Karena kami yakin bahwa teologi publik itu tidak berangkat dari keresahan manusia semata. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman, bahwa teologi publik atau iman yang kita bicarakan di ruang sosial dan politik itu bukan berangkat dari kesadaran manusia semata-mata, tapi ada manusia yang benar-benar pernah pertama kali dalam konteks ini, manusia yang ilahi itu, yaitu Yesus Tuhan kita, yang telah terlebih dahulu membicarakan atau menyatakan teologi di dalam ruang publik. Maksud saya adalah, teologi itu kan mengenal Allah ya Dondo ya. Teologi itu mengenal Allah. Jadi sebelum kita di abad 21, abad 20, abad 19, abad 18 mencoba menggumulkan tentang apa itu teologi di ruang publik, Sang Theos telah mengutus anaknya
yaitu Kristus memasuki ruang publik. Inilah yang disebut kenosis, gitu. Nah, karena itu kami memulainya dengan mengangkat the major doctrine of Christianity. One of major, satu dari banyak yang major doktrin ya, Dondo ya, tentang bagaimana kekristenan itu, bagaimana gereja mengenal imannya, yaitu Kristus yang menjadi manusia, anak tunggal Bapa menjadi manusia. Sang ilahi dikatakan mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi sebelum kita ngomongin tentang kondisi sosial yang begitu berat, yang kemiskinan, yang marginal, yang diabaikan, yang menderita, yang semua yang lemah, Kristus telah mengerti itu. Jadi inilah anchor-nya, inilah jangkarnya. Kita tidak akan lompat kepada ide aktivisme langsung gitu ya. Bagaimana kita menggulingkan pemerintah yang tidak benar? Silakan. Tapi kalau kami ingin mengundang setiap pendengar untuk melihat bahwa ini adalah kehendak Allah. Teologi publik dimulai dari kenosis. Kenapa? Karena sang teos memperkenalkan dirinya. Kata Yesus, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Aku tidak melakukan apapun di luar kehendak Bapa. Aku dan Bapa satu. Jadi itu adalah apa ya, anchor of Christianity atau anchor of faith in Christianity. Pengakuan iman kita jelas, aku percaya kepada Allah Bapa, Anak Tunggal, dan Roh Kudus. Nah, itu semua dirangkum, dimulai dengan jalan Kristus yang berkenosis. Dari situlah kami memijakkan teologi publik. Tadi juga dikatakan bahwa kalau kita mengosongkan diri kita bersama-sama dengan Tuhan kita, maka kemuliaan itu ada di dalam kita. Bukan kemuliaan diri kita, tapi kemuliaan Kristus yang lebih dahulu meneladaninya. Atau di dalam ajaran gereja, itu para kudus telah meneladaninya. Sehingga kita, gereja yang masih dalam perjalanan iman ini, dipanggil untuk bersama-sama dengan para kudus meneladani sang logos atau Allah, juru selamat kita yang telah berkenosis itu. Mudah-mudahan sampai penjelasan awal ini teman-teman boleh menangkap maksud dari kami, mengapa kami menjelaskan ini menjadi batu pijakan ya, yang tak akan bisa kami lupakan dan tidak akan kami abaikan tentang membahas teologi publik. Dari manakah kita memiliki kesadaran tentang membersamai mereka yang marginal? Ya dari Kristus. Dari manakah kita mengerti bahwa Kristus membersamai orang yang marginal? Dari Dia juga. Dari Dia yang merelakan pencipta mengosongkan dirinya masuk ke dalam ruang publik. Masuk ke dalam ruang dan waktu. Masuk menjadi sama seperti kita. Tadi Rasul Paulus dikatakan di link itu, make it clear bahwa Jesus itu pure manusia, pure Allah. Tidak seperti yang dikatakan para heretik atau ajaran-ajaran yang keliru dalam perkembangan sejarah gereja. Itu perlu digarisbawahi karena semakin kita sadar kemanusiaan Yesus, semakin kita diundang sama seperti Dia menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang meladani jalan Kristus. Adakah jalan lain bagi kami untuk memulai teologi publik? Tentu, kami juga sudah membahas ya Don ya, bahwa gereja saat memahami konteks-konteks dosa, ya, apakah masalah atau konflik itu selalu bicara dosa, kita kan punya topik itu ya, yang lampau ya Don ya. Tentu Ya, maksudnya, ya kami tidak hanya serta-merta tuh cuman, ya udah teologi aja dong, lihat Yesus saja dong dalam membahas teologi publik. Tidak, kami juga akan menginjaki banyak diskursus filsafat politik atau dan lain-lainnya seperti itu. Jadi bukan berarti kami menjadi simplistik gitu. Karena kami merujuk kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang berkenosis. Tidak, saya juga membaca ini. Ada satu buku, Pembungkaman Sistemik, Aktivisme, Ingatan, dan Kekerasan Seksual di Indonesia. Kenapa? Karena ya buku ini nggak ngomongin, maksudnya kayak Yesus gitu ya. Di sini ngomongin Yesus berkenosis. Tidak gitu. Dan Yesus kan dalam kitab suci, dalam sejarah gereja, itu
memang bernuansa sosialnya ada. Jelas dia mengajarkan, nanti kami akan bahas di bagian nomor 3, bagaimana Yesus mengajarkan kepada gereja tentang membersamai mereka yang miskin, lapar dan haus gitu. Tapi bukan dalam artian kami kayak norak gitu ya. Maksudnya ya udah kalau kenosis nggak perlu lihat yang lainnya. Enggak, justru Allah memberikan ilmu pengetahuan supaya kita semakin mengenal Dia dari ragam pengetahuan yang Dia ciptakan, yang Dia nyatakan kepada kita. Ya, kami juga membaca banyak-banyak yang lain. Nanti saya akan coba menyinggung sedikit halaman-halaman awal, bab-bab awal dari buku ini, karena ini juga saya baru beli, tentang bagaimana nanti ada kaitannya dengan gereja yang meminta maaf terhadap apa yang ada di sini. Ini kan buku yang membahas tentang pembungkaman, tentang kondisi sosial yang begitu jahat yang dibuat oleh penguasa. Nah, gereja pernah terjatuh ke sana, itu bagian nomor 2, dan saya akan jelaskan di bagian nomor 3 bagaimana gereja meminta maaf terhadap apa yang dikritik di buku ini. Kenapa gereja mau berminta maaf? Karena gereja mau berkenosis. Gereja apa sih yang mau kita pertahankan? Tahta. Iya, kalau dikatakan tahta Petrus, saya yakin, saya percaya ya. Pada bacaan Injil di gereja Katolik minggu kemarin, itu bacaan Injilnya adalah engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Saya percaya dengan tata Petrus yang memiliki panggilan khusus dalam menggembalakan. Tapi mempertahankan kepausan, mempertahankan otoritas Rasul Petrus sebagai em, apa ya, primus inter pares gitu ya kalau nggak salah ya bahasa lainnya ya, bahasa Latinnya primus inter pares, yang pertama, yang utama di antara yang setara gitu ya, yaitu para rasul-rasul lain itu submit kepada kepemimpinan Rasul Petrus. Maksudnya, kenapa nanti ada panggilan-panggilan pertobatan dari gereja ketika menyadari kegagalannya? Karena gereja mau berkenosis gitu. Gereja pun telah mengembangkan teologi di dalam ruang publiknya. Nah, kami memijakinya dengan apa yang disebut kenosis. Nah, dengan itu saya akan memberikan waktu dan layar kepada Dondo untuk coba bagikan apa yang Dondo boleh bagikan tentang apa kaitannya kenosis dengan teologi publik yang akan kita bahas ini, yang sedang berjalan ini. Silakan Dondo. Oke. Sebenarnya begini, kita semua tahu, bahkan juga Allah memiliki julukan ya. Allah memiliki julukan-julukan agung. Allah memiliki julukan-julukan yang disematkan oleh manusia kepadanya sebagai sosok yang tak terbatas, sosok yang tidak dapat dilampaui. Nah, jadi kalau kita kembali melihat dunia kitab suci, khususnya eh, jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu itu memang tampak sangat berbeda. Begini, Jerry tadi udah memberitahu ya. Jerry memang lebih fokus kepada dunia perjanjian baru dan Yesus Kristus. Tapi kalau kita melihat dunia perjanjian lama, sebelum adanya kerajaan yang pertama itu dipimpin oleh Saul, Allah itu sudah dianggap sebagai raja. Allah itu sudah dianggap oleh manusia-manusia ini sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai sosok yang memang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun, sekalipun nanti juga manusia akan melawan apa? Melawan kepemimpinan Allah sendiri. Memang perlawanan yang pertama ini nggak begitu berefek berefek berat ya, gitu. Karena dia hanya meminta, saya ingin seperti kerajaan-kerajaan lain yang dimana memiliki raja yang bisa saya lihat. Makanya di kerajaan Israel dulu, di dunia perjalanan ditaklukkan oleh Babilonia Nebukadnezar II. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, sebenarnya Allah itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh Yesus Kristus. Ini memang perjanjian lama itu sangat berbeda.
Allah begitu agung, Allah begitu berkuasa, Allah bisa berbuat apa saja. Tapi ketika kita melihat perjanjian baru dan secara khusus membahas soal kenosis, Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan menjadi sosok yang tampak terbatas. Kita akan mudah meragukan kealahannya karena dia mengambil rupa sosok yang terbatas, gitu. Kalau kita berpikir secara pada apa sama seperti orang-orang pada saat itu, kita mungkin akan meragukan Kristus. Apalagi dia mengaku dirinya Allah, dialah yang digambarkan oleh kitab kitab Yesaya dan seperti itu. Dialah yang akan menderita, dialah yang akan nanti jadi raja yang menang dan seterusnya. Tapi begini, rencana Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai hari ini, Allah telah mengutus rohnya kepada kita semua, itu tidak pernah putus, tidak pernah berakhir. Jadi, Kristus yang hadir sebagai manusia, sebagai sosok yang terbatas itu juga termasuk rencana Allah dan ada dalam kendali Allah. Apalagi Yesus sendiri dalam mengambil peran manusianya juga mengatakan, ya, ketika sebelum ia ditangkap, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak Allah yang jadi. Iya, tapi kita tahu kalau Kristus itu adalah Allah. Allah yang mengambil rupa manusia. Tahu. Dalam memahami ini, kita perlu memahami Tritunggal. Bagi mereka yang gagal memahami Tritunggal, mereka juga akan gagal memahami kenapa Kristus itu seperti itu. Kembali ke kenosis. Allah mengosongkan diri. Kristus yang adalah Allah yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Bukan berarti tidak ada rencana akan itu semua. Nubuat-nubuat para nabi banyak sekali menggambarkan bahwasannya Allah mengambil rupa manusia, dia yang akan menjadi contoh, dia yang akan menjadi pemimpin, dia yang akan menderita dan dia yang akan menang atas penderitaan. Itu ada. Mulai dari Amos, Yesaya, Yeremia, itu ada semua. Bagaimana Allah menggambarkan dirinya sebagai manusia yang memiliki tujuan. Kenapa manusia Kristus yang adalah Allah harus hadir di dunia? Jadi bukan semerta-merta kehadiran Kristus itu tidak ada tujuannya. Ada. Dan kita lewat ajaran dari gereja, kita pahami itu semua. Apa tujuannya dia datang? Apa tujuannya kenapa dia harus mati? Dan kenapa dia dia bangkit dan akhirnya meninggalkan kita dan Kristus menghadirkan rohnya kepada kita semua. Dan itu adalah jawaban yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Ya, mungkin untuk timingnya masih cukup ya, jadi ya. Timingnya masih cukup ya. Oke, satu poin lagi. Kenosis Kristus itu memang harus terjadi. Agar apa? Agar kita juga belajar. Kristus adalah contoh hidup kita, patron. Bagaimana cara kita bisa sama seperti Kristus kalau Kristus tidak mengambil rupa manusia sama seperti kita? Cuma memang kerap kali kita gagal.
kerap kali kita gagal, kita gampang terpengaruh, kita gampang tergoda oleh harta, oleh kekuasaan, oleh apa. Tapi tetap bagi kita yang memang sudah hidup dalam Kristus, eh, kita akan paham kenapa kita diberi kuasa, kenapa kita manusia-manusia ini diberi itu semua, sekalipun ya, sekalipun bukan sesuatu yang ajaib, melainkan seperti harta, seperti kesehatan, seperti kekuasaan politik atau mungkin apa, ya itu Allah memberi tanggung jawab kepada kita agar kita juga bisa menerapkan hidup Kristus kepada dunia. Apalagi kita sebagai penguasa yang dihormati banyak orang. Jadi bukan berarti eh, semua ini nggak ada artinya bagi kita. Kita dipilih oleh Kristus jadi seperti apapun itu, ada maksudnya, ada tujuannya. Dan yang terakhir, kenosis Kristus itu supaya kita itu harus ada supaya kita manusia terus berserah, terus merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan berarti kita merendahkan diri di hadapan dunia, ya. Kita menjadi seorang yang hebat di hadapan dunia itu nanti akan menjatuhkan kita ketika kita gagal merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi contoh kenosis Kristus itu agar kita tetap teguh dan tetap hidup dalam Allah sekalipun dunia ini memberikan kekuasaan yang membuat kita terlena oleh kekuasaan atau mungkin oleh harta atau mungkin oleh apapun yang membuat manusia terlena. Jadi kenosis Kristus tujuan tujuan besarnya itu adalah menjadi contoh hidup kita supaya kita terus berkenan di hadapan Allah, siapapun diri kita. Oke, Jerry, itu dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih Dondo. Mengulas dengan bagaimana adanya dinamika tentang mengenal kenosis tidak lepas dari bayang-bayang perjanjian lama ya, gitu. Allah yang besar, yang maha kuasa, yang adalah raja. Kita juga kami pernah membahas tentang teokrasi tadi yang sempat disinggung Dondo tentang bagaimana Allah memerintah, tapi itu dunia PL, tapi dalam dunia perjanjian baru itu Allah menjadi dalam tanda kutip lemah, terbatas karena dia mau mengosongkan dirinya supaya kita selamat dan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan dia, mengosongkan diri kita, teladan yang sempurna itu. Oke, teman-teman, kita akan memasuki bagian yang kedua. Bagaimana gereja telah gagal dalam berkenosis dalam sejarah dan bagaimana Kristus di dalam perkataannya. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman kepada para rasul, pergilah beritakanlah Injil, dan bagaimana Kristus tidak meninggalkan gerejanya. Dia menyertai sampai kesudahan zaman. Jadi, bagaimana gereja gagal berkenosis, tapi ternyata Kristus tidak meninggalkan gerejanya. Baik, teman-teman, kita memasuki bagian yang kedua tentang bagaimana gereja itu tidak ditinggalkan Kristus saat mereka tidak berkenosis. Analisa kami ini tidak bermaksud untuk serta-merta ingin menunjukkan kegagalan, tapi kami ingin jujur, gitu ya, dalam pembacaan kami, bahwa gereja yang diundang Kristus untuk berkenosis pun tidak sempurna. Tapi penyertaan Kristus itu sempurna. Maka itu, saya akan memulai dengan satu bagian yang penting dalam sejarah gereja abad ke-14. Bagaimana di, dimulai dari orang kudus ini, boleh di-mute, Don?
Ya, saya akan memulai dengan satu bagian penting dalam sejarah gereja di abad 14, yang di mana gereja, saya katakan itu tidak mengambil jalan kenosis. Saat kita tadi telah mengenal kenosis itu, bagian yang begitu dalam, misteri iman yang begitu tidak bisa dikatakan saat Kristus Tuhan kita meninggalkan dalam tanda kutip segalanya yang tidak kelihatan oleh mata menjadi kelihatan. Maka dia katakan, jika engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapakku. Allah yang pencipta segalanya menjadi sama dengan kita. Setiap tahun gereja merayakan kelahirannya. Setiap tahun gereja merayakan kematiannya. Lahirnya manusia, matinya manusia, dan merayakan kebangkitannya. Sejak kekal sampai kekal, masuk ke dalam keterbatasan yang sebagaimana Dondo katakan. Kita sudah mengenal itu, tapi gereja yang sudah mengenal itu tidak sempurna. Abad ke-14, tahta Petrus yang dimana diberikan kunci kerajaan surga oleh Kristus untuk menggembalakan. Kunci itu untuk melayani, untuk mewartakan, untuk mengasihi. Berita tentang pergilah beritakan Injil sampai ke ujung bumi, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu diberikan kunci kerajaan surga di atas batu karang ini, engkau adalah Petrus. Itu bukan digunakan untuk tata kemuliaan yang ditolak Kristus. Dalam tanda kutip, saya tidak bicara kenosisnya, tapi tata-tata kemuliaan yang ditawarkan si jahat atau iblis kepada Kristus saat dia sedang berpuasa. Jadi kenosis Kristus itu begitu indah dan begitu memang tidak mudah untuk kita menyangkali diri kita untuk berkenosis. Kemuliaan dunia ini ditawarkan oleh si jahat kepada Kristus. Si jahat tahu anak Allah ini adalah ancaman besar terhadap kejahatan. Tapi si jahat tidak tahu bahwa anak Allah ini adalah anak Allah yang terlebih dahulu telah mengosongkan dirinya. Apakah kemuliaan dunia ini? Bagi Kristus, dia yang menciptakannya. Dalam kondisi keterbatasannya, dia tidak mau terjerat dengan nafsu dunia, tapi gereja pernah jatuh kepada tawaran itu. Sampai tata Petrus yang seharusnya digunakan untuk melayani, yang dimana dia nanti kita akan ulas bagaimana Matius pasal ke-25 atau bab yang ke-25 mengatakan bahwa Kristus ada di orang-orang yang miskin, lapar, menderita, telanjang. Tata Petrus harusnya turun untuk melayani sebagaimana Kristus, tapi diperebutkan secara duniawi, sebagaimana iblis yang mencobai Yesus itu. Saya akan memunculkan satu gambar. Apakah terlihat, Dondo? Ya, Baik, thank you. Gambar ini, teman-teman semuanya, ini yang saya katakan tadi di abad ke-14. Tata Petrus, tata pelayanan gerejawi, diperebutkan. Ada bisikan-bisikan si jahat yang masuk ke dalam telinga para pemimpin gereja. Oh bisa? Oh bisa. Tuhan kita saja sudah dibisikkan saat dia berpuasa. Jadi jangan bilang kita itu kebal. Makanya tawaran berkenosis ini sangat-sangat penting. Jalan untuk berada di teologi ruang publik, teologi politik, teologi sosial, teologi yang kita wartakan di tengah dunia itu sedang dalam peperangan rohani. Si jahat tidak mau kita taat dalam jalan kenosis. Si jahat maunya kita taat dengan cara kemuliaan diri. Padahal kita udah pernah membahas ya, Don ya. Kemuliaan kita itu adalah teosis. Tadi juga dikatakan dalam artikel yang saya kutip bahwa saat kita mengosongkan diri kita, maka kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Teosis kita adalah kenosis kita. Kemuliaan kita bukan kemuliaan yang diperebutkan di abad ke-14 oleh para Bapak Paus.
Tapi perhatikan baik-baik. Ya, satu sosok di bawah sini. Ini dia. Ya ini ya, yang ini ya, yang ada lingkaran di kepalanya. Menunjukkan dia adalah seorang kudus. Mengapa dia seorang kudus? Santa Katarina dari Siena. Siapa dia? Dia adalah orang kudus yang lahir di abad 14 dan dia menjadi seorang reformator gereja. Reformator yang benar-benar mengasihi gereja, yang mau berkenosis. Perhatikan, ini bukan karena kemegahan Santa Katarina Siena, tapi karena Katarina Siena mengerti panggilan berkenosis. Di tengah-tengah Paus Gregory yang ke-11, konteksnya dia kembali dari Avignon, Prancis. Ini Paus Gregory yang ke-11. Saat itu, Paus Gregory kembali ke Roma dari Avignon. Karena apa dia mau kembali? Karena Santa Katarina Siena. Dia menegur Paus dengan kasih. Dia menegur Paus dengan tegas. Ambillah jalan yang pahit itu. Maksudnya jalan salib, jalan kenosis itu. Mengapa Paus Gregory yang ke-11 itu ada di Prancis? Inilah yang menjadi masalah. Saat itu gereja sangat-sangat powerful secara politik. Dalam artian, kita bukan berarti tidak boleh berkarya di tengah dunia sosial dan politik. Tapi karya kita dilandasi pada pandangan atau worldview yang seperti apa. Apakah jalan yang kita ambil dalam pekerjaan-pekerjaan kita, karya-karya kita, di tengah dunia ini adalah jalan kenosis? Sebagaimana yang saya katakan dari awal, teologi publik dimulai dari kenosis karena Sang Theos mengutus Sang Logos untuk ke dunia, ke ruang publik. Paus saat itu ada di Prancis karena Raja Prancis. Ini bukan setahun doang ya. Saya bacakan satu resource dari Catholic Answer juga. Ya, teman-teman, ini dari referensi yang sama, Catholic Answer. How Saint Catherine and the Avignon Papacy. The Avignon Papacy was a stain on the church, and Catherine of Siena knew it. Kepausan Avignon merupakan noda bagi gereja, dan Katarina dari Siena mengetahuinya. Ini yang tadi saya katakan. Panjang kali lebar, yang mau saya bagikan di sini adalah seperti ini. But the topic that most concerned her was the return of the papacy from Avignon, France, where popes had lived since 1309. Sejak 1309, Paus tidak ditata Petrus di Roma karena ada kepentingan politik Prancis. Santa Katarina mengambil alih peran untuk mendorong Paus ke Roma. Memang sebelum Katarina Siena itu ada Santa Bridget dari Swedia yang sudah menyerukan untuk pertobatan para Paus ini. Christendom was shocked to see the Pope engage in the ecclesiastical abuse of absenteeism, a bishop not residing in his diocese. Umat-umat melihat penyalahgunaan kekuasaan gerejawi, uskup tidak tinggal di dalam keuskupannya di Roma,
Paus itu adalah uskup Roma dan mengepalai gereja-gereja se-universal. The Pope lived in Avignon for the next 70 years, and over that time, they came to be seen as nothing more than puppets of the French king, boneka Raja Prancis. The popes, the popes had lived in France for 67 years, 67 tahun sepanjang hidupnya Catherine Siena. Bahkan lebih dikatakan. Nah, yang dikunjungi Santa Catarina Siena adalah Pope Gregory yang ke-11. Catherine spent 3 months in Avignon. Santa Catarina menghabiskan 3 bulan di Avignon tanpa lelah bekerja untuk mewujudkan mimpinya agar Paus kembali ke Roma. Maksudnya agar bertobat, meninggalkan jalan politik yang tidak kenosis, meninggalkan cara boneka-boneka yang digunakan para raja Prancis. Bahkan pada kesuksesan, successful in her mission, Catherine left Avignon and returned to France. Meninggalkan Avignon dan kembali ke Prancis. Kemudian pada musim gugur itu ia menerima laporan bahwa Pope Gregory yang dipengaruhi oleh para kardinal di Prancis, terus juga ada keraguan juga. Jadi Pope Gregory itu memang bergumul ya, tapi Santa Catarina mengatakan, I beg of you on behalf of Christ crucified, that you be not a timorous child but manly. Open your mouth and swallow down the bitter for the sweet. Aku memohon kepadamu demi Kristus yang disalibkan, agar engkau tidak menjadi anak yang penakut, tetapi menjadi jantan atau menjadi laki-laki. Bukalah mulutmu dan telanlah yang pahit jalan kenosis untuk sesuatu yang manis, yaitu teosis, kemuliaan Allah. Karena tadi ditahan-tahan sama kardinal-kardinal yang lain. Ya, ini ada doa dari Santa Catarina ya. I have prayed and shall pray, sweet and good Jesus, that he free you from all servile fear. Membebaskanmu dari ketakutan yang bersifat perbudakan. Up, Father, like a man. Bangkitlah, Bapak, like a man, for I tell you that you have no need to fear. Ketidaktakutannya apa? Ketidaktakutannya karena Kristus. Gregory yang ke-11, listen to the pleadings of prayer of Saint Caterina Siena dan mengembalikan kepausan Roma. The scandal and shame of the Avignon papacy was end. Terakhirlah. Yang mau saya tekankan di sini, apa? Inilah yang tadi dikatakan. Saya tidak bermaksud simplistik, teman-teman. Jika teman-teman memiliki beberapa resource yang lebih mendalam, silakan drop di komentar. Ya, yang mau saya tekankan di sini, teman-teman, seperti ini. Tadi kan saya membacakannya. Di sini ada yang sangat bagus, yang saya mau uraikan. Tadi dari link yang saya paparkan, tapi ada yang saya coba summary-kan atau saya rangkum. Apa yang dilakukan Santa Catarina itu adalah satu hal yang kita sebut di bagian nomor 1 itu adalah kenosis Kristus. Kontribusinya reformator, perempuan bahkan. Gregory yang ke-11 akhirnya kembali dari Avignon ke Roma.
Baru nanti ada paus yang kepilih selanjutnya dari Roma, yaitu Paus Urban yang keenam. Tapi perhatikan baik-baik di sini teman-teman. Avignon tidak mau diam. Masih ada para klerus kardinal yang membuat atau memilih paus lain ketika sudah adanya pertobatan dari Pope Gregory yang ke-11. Bahkan di Roma sudah ada Pope Urban yang ke-6. Dipilih di Avignon Pope lain, yaitu Pope Clement. Jadi setelah itu pun masih ada pergumulan yang tidak mudah. Jadi kepausan ada dua. Yang mau saya tekankan kembali adalah Santa Katarina Siena tidak buta terhadap kelemahan ini, teman-teman. Jalan kenosis itu tidak yang happy-happy, makan es krim, duduk di singgasana, menonton-menonton. Tidak. Kristus tidak seperti itu. Dia tahu ini peperangan rohani. Dan penting di sini, Santa Katarina tahu dia membedakan tetapi tidak memisahkan. Pemimpin gereja adalah Petrus, tata Petrus yang tadi, yang diberikan kunci kerajaan surga untuk melayani, yaitu diduduki oleh Pope Gregory. Santa Katarina tahu dan membedakan tetapi tidak memisahkan bahwa Pope Gregory atau Pope itu sah sebagai pemimpin gereja. Tetapi apa yang dilakukannya tidak serta-merta. Teologi ini kan jelas dalam ajaran gereja. Kita dipilih bukan sebagai robot. Artinya otomatis jadi baik. Enggak, kita juga dikuduskan. Atau sebaliknya, kita dipilih mau hidupnya kudus, nggak kudus, tetap selamat. Itu kan teologi ngaco ala abad 16. Tapi kita dipilih untuk dikuduskan. Tata paus itu dipilih Allah, tata ini untuk melayani. Tapi apa yang ada di dalamnya belum tentu mau taat kepada Allah. Kalau kita baca kitab suci kan Santo Petrus atau Rasul Petrus juga ditegur oleh Rasul Paulus saat dia berlaku munafik. Itu ada di eh, surat Galatia bab yang kedua ayat 11 sampai 14. Nah, jadi poin-poin yang ada di abad 14 ini adalah skisma gereja. Sampai ada skisma itu adalah keretakan di dalam gereja. Bayangkan ada paus di Roma, ada paus di Avignon, ada Urban ke-6, penerus tadi Pope Gregory, itu di Roma. Di Avignon setelah Pope Gregory ke Roma, dipilihlah Clement yang ke-7. Tapi tidak lepas daripada itu, bahkan nanti ada muncul lagi konsili-konsili yang mencoba menyelesaikan masalah ini, tapi tidak gampang mengubahnya. Ada namanya konsili Pisa. Konsili Pisa justru tidak menyelesaikan masalah kepausan Roma dan Avignon, tapi malah memunculkan paus yang ketiga, namanya Alexander yang kelima. Jadi sampai 3 paus, tapi di 3 paus ini Santa Katarina Siena sudah meninggal. Baru nanti konsili Konstan akhirnya menjadi pemulih apa yang menjadi masalah tentang tata Petrus. Tata yang seharusnya melayani. Kalau dikatakan tata Petrus, tata kepemimpinan Petrus itu bukan kemegahan dunia. Itu jalan kenosis. Tapi gereja gagal, gereja juga tidak tinggalkan. Ada para kudus. Manusia yang saat itu masih biasa. Tapi mereka memang bergumul di hadapan Allah. Mereka memiliki panggilan yang jelas. Mereka memang dipilih Allah untuk mewartakan kebenaran kenosis. Untuk menyadari bahwa kemuliaan Allah kita rengkuh bukan dengan cara meninggikan diri, tapi dengan cara apa? Merendahkan diri kita seperti Kristus. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini timeline-nya. Ya. Kelahiran Santa Katarina, baru dia ke Avignon, baru Pope Gregorius ke-11 kembali ke Roma, baru Pope Gregorius meninggal, baru di Roma terpilih Urbanus ke-6, tapi ada tandingan di Avignon, dipilihlah Pope Clement yang ke-7 tadi yang saya katakan, ada 2 paus, baru Santa Katarina tetap menasihati Paus Urbanus ke-6, supaya terus fokus kepada pengembalaan, fokus kepada gereja, jangan kepentingan-kepentingan duniawi politik, jangan kepentingan raja-raja, jangan kepentingan duniawi yang menindas orang-orang lemah. Katarina Siena ini, biar teman-teman tahu, dia itu
Dia itu adalah orang, kalau saya tidak salah sebut, dia adalah eh, biarawati bagian ketiga. Artinya dia itu seorang yang biasa. Dia bukan orang yang duduk di kemewahan kepemimpinan gereja, enggak. Baru nanti singkatnya terpilihlah di Konsili Konstan Pope Martin yang kelima. Nah, bagian ini penting. Kenapa? Karena kami mau belajar bersama dengan teman-teman juga untuk kita tahu bahwa gereja itu tidak kebal. Gereja itu tidak otomatis anti apa anti terhadap serangan sejahat. Kita terus akan diuji. Apakah kita mau mengambil jalan Kristus? Apakah di tengah-tengah pelayanan gerejawi, apakah kepemimpinan institusi gereja itu mau melayani yang lemah? Mau mendengarkan perkataan Sang Juru Selamat di Matius pasal 25 yang akan kami bahas di bagian nomor 3. Tapi perhatikan, Kristus tidak meninggalkan. Ada orang-orang yang dipilihnya untuk mereformasi gereja. Silakan Dondo untuk membagikan poin yang kedua ini tentang bagaimana kegagalan gereja dan kesetiaan Kristus dalam poin kenosis ini. Oke, mungkin udah boleh di-share, Jerry. Sudah boleh di-share. Oke, eh untuk membuka sebelumnya, saya ingin membacakan salah satu apa yang disebut sebagai titah seorang paus. Dia berbunyi seperti ini. Ah, Salus extra ecclesiam non possibilis est in fide et politica absoluta veritas et potestas est solum a papa ecclesia et papa unum sum. Keselamatan tidak mungkin terjadi di luar gereja. Segala kuasa, baik dalam iman dan politik, semuanya ada dalam tangan paus. Gereja dan paus adalah satu. Ini adalah extra ecclesia nulla salus. Kalau beberapa teman-teman mungkin ada yang menyadarinya atau mungkin paham. Dan iya, ini adalah salah satu akibat dari perpecahan yang sebelumnya dijelaskan oleh Jerry. Alasannya karena manusia tidak begitu mengerti maksud dan tujuan apa yang disampaikan oleh Saint Boniface VIII atau Pope Boniface VIII. Dan inilah efeknya. Efek domino. Akhirnya, karena memahami kekuasaan dan politik dan iman itu semua ada dalam tangan paus, gereja dan paus adalah satu, paus jadi seorang paus yang terpilih. Jadi seorang yang semena-mena atau bahkan bisa dibilang tirani. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Maksud sesungguhnya itu adalah meneguhkan kembali otoritas paus sebagai pembina iman dan pententram bagi kerajaan yang pada saat itu kerap kali berperang. Kita tahu ya, di abad pertama atau mungkin di abad-abad 11, 12 sampai 14, kerajaan-kerajaan Eropa itu kerap kali berperang. Salah satu peperangan yang kita semua tahu dan tercatat dalam sejarah itu adalah perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis. Itu terjadi pada tahun 1412. Sorry Don, saya tambahin. Itu juga menjadi kasus yang ada di tadi yang saya bagikan ya.
kenapa Iya, kepausan sampai ada di Prancis, betul. ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan perang politik saat Ada. itu. Nah, saya tidak memasuki itu tadi karena itu kompleks sekali karena saya ingin mengasihkan poin teologisnya. Dodo akan Ya, membagikan lebih lanjut. Silakan. oke. Jadi kalau kalau kita pengen jujur, ini adalah efek domino. Utusan-utusan Allah yang disebut pada saat ini bukan lagi nabi, bukan lagi rasul, melainkan reformator gereja. Orang-orang yang hadir untuk menegur gereja. Ini adalah dua orang dari beberapa orang yang tersadar akan gereja yang seharusnya direformasi, yang seharusnya dirubah karena sudah melenceng. Oke, kita langsung ke topik. Eh, ini adalah salah satu bapak reformator gereja, Girolamo Savonarola. Oke, saya mau bahas dunianya dulu. Karena kita nggak mungkin bahas tokohnya kalau kita tidak tahu dunia ini seperti dunianya dia hadir itu di dunia seperti apa. Oke, begini. Tahun-tahun ini perang-perang masih terjadi. Ditambah lagi gereja mengadakan perang salib. Kalau kita mundur lagi ke tahun 1099, itu pertama kali perang salib bergerak. Ya nantinya menaklukkan Timur Tengah dan berhasil mengambil Yerusalem sejak beberapa kali berperang. Tapi kita perlu tahu, sebelum ada extra ecclesia nulla salus yang dibacakan oleh eh, Boniface VIII, ya, oleh Pope Boniface VIII, sudah ada seorang paus yang menghendaki gereja harus berperang, katanya demi Kristus. Kita bahas perang salib di sini. Sebelum kita masuk ke Savonarola, kita bahas perang salib sedikit. Perang salib berjalan sebanyak 9 kali. Dan di akhir perang salib itu dijalankan oleh seorang raja Prancis. Setelah benar-benar gugurnya gereja Avignon sebagai bentuk penebusan atas bangsa. Makanya Raja Prancis yang menggerakkan pasukan itu menjadi seorang santo. Bukan hanya berperang bagi gereja, tapi juga menebus dosanya atas raja sebelumnya yang main boneka-bonekaan pakai nama gereja. Oke, kita masuk ke Savonarola. Savonarola adalah seorang klergi, ya, seorang klerik, seorang uskup, seorang pengajar gereja. Dia seorang Dominika, ya Dominikan ya. Dia seorang Dominikan yang dimana tugas seorang Dominikan itu adalah untuk membina iman umat. Nah, tapi melihat dunia ini
yang dimana dunia hidupnya Savonarola itu sangat hancur. Kalau kita lihat di bagian ini ya, kita lihat di bagian karir in Florence, boleh diarahkan Jerry turun ke karir in Florence, terus terus terus. Karir in Florence. Oh, atas atas udah kelewatan, udah kelewatan. Atas atas atas. Nah, itu dia. Nah, di sini ada ditulis eh, Lorenzo de Medici. Ya, jadi begini. Lorenzo de Medici adalah keluarga bangsawan. Ya, jadi kita melihat di sini gereja yang pada saat itu yang sudah dinyatakan oleh Jerry tadi main politik dengan raja bukan hanya terjadi di Perancis, melainkan juga terjadi di Italia, di Roma, di mana rumah gereja, pusat gereja berdiri. Dulu Vatikan belum terpisah ya. Zaman itu Vatikan belum terpisah, masih masuk daerah Roma. Ya, ya. Tidak seperti Roma pada saat ini di mana Vatikan di mana Vatikan berdiri sebagai negara sendiri. Oke, maksudnya adalah begini. Medici, keluarga Medici juga mengambil kontrol penuh atas apa yang di apa yang diambil oleh kepausan. Apa yang kepausan harus lakukan, apa keputusan-keputusan kepausan yang harus diambil. Jadi seolah seperti sama. Gereja itu seperti boneka. Dan ya, lebih parahnya lagi, salah satu anggota keluarga Medici, Rodrigo Borgia, menjadi seorang Paus dengan gelar Alexander VI. Ya, jadi kita lihat kembali di sini dunianya. Kita kenali dunianya dulu. Sebelum kita ke Savonarola dan apa yang dia lakukan atas gereja. Ya, kita lah ya. Keluarga Medici adalah salah seorang ya salah seorang dari penguasa ya, penguasa Italia pada saat itu. Jadi keluarga Medici ini adalah keluarga bisa dibilang ya bangsawan. Dia bangsawan, dia pemimpin dia adalah pemimpin Prancis, sorry sorry, dia pemimpin Italia yang dimana dia memimpin Italia dengan cara-cara yang kejam. Makanya di sini juga disebut kalau kalau Lorenzo Medici itu adalah eh, seorang yang tirani, ya, seorang yang tirani. Karena memang eh, dia memimpin dengan cara-cara yang sangat kejam, sama seperti halnya raja-raja Eropa di abad-abad kegelapan, menarik Hmm. pajak yang begitu tinggi, membiarkan orang-orang yang miskin justru lebih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, mengadakan pesta pora seperti gambaran kerajaan Israel di zaman Amos ya. Hmm. Iya. Jadi seperti gambaran kerajaan Israel di zaman Amos.
Jadi eh, Savonarola yang dia adalah seorang dari Ordo Dominikan yang khusus sebagai seorang yang fokus untuk belajar, ya. Fokus untuk belajar dan membina iman umat-umat. Dia datang dan menegur keluarga Medici. Tapi Ya. apa? Keluarga Medici tidak mengindahkan teguran itu. Jadi gambaran ini adalah gambaran yang sama persis seperti apa yang digambarkan oleh kitab Amos ya. Tapi bedanya eh, kitab dalam Amos itu ada tulah-tulah yang datang, begitu. Kalau dalam kalau dalam zaman ini tidak ada tulah yang datang, melainkan banyak orang-orang yang akhirnya tersadar lewat apa yang disampaikan oleh Savonarola, bahwasannya gereja perlu direformasi. Gereja itu sudah rusak secara struktural. Gereja itu sudah rusak secara organisasional. Artinya adalah paus, kardinal, dan para kolega-kolega yang ada di dalam eh, istana paus itu semua sudah melenceng dari jalan-jalan Allah. Savonarola datang untuk menegur bukan hanya keluarga Medici, melainkan juga menegur kepausan yang pada saat itu dipimpin oleh Alexander VI, Rodrigo Borgia. Hmm. Dia datang juga mau mewartakan seperti halnya Nabi bernubuat, ya. Tapi Savonarola juga menyadari dirinya bahwasanya dia tidak setara dengan Nabi. Jadi gambaran ini bukan bukan seperti halnya gambaran Nabi dalam perjalanan, lama, bukan. Jadi ini perlu diklarifikasi ya. Jangan sampai nanti ada orang yang bilang kalau Savonarola sama seperti enggak sama seperti Nabi. Dia hanya berperan, begitu bisa dibilang ya. Ya, Yang ya, dimana ya. peran Nabi itu memang datang untuk menasehati, menegur kerajaan, menegur pemimpin yang tirani, menegur pemimpin yang rusak, menegur pemimpin yang melenceng. Akhirnya, karena teguran-teguran itu tidak lagi diindahkan oleh gereja dan oleh eh, kerajaan Medici, kerajaan Italia yang pada saat itu dipimpin oleh keluarga Medici, Tuhan turun tangan sendiri. Tuhan menggerakkan orang-orang yang tergerak oleh apa yang diserukan oleh Savonarola, menghancurkan Italia, menggulingkan keluarga Medici, dan akhirnya digantikan oleh ada gantinya itu. Coba-coba ke atas lagi, Jerry. Itu di akhir ini. Nah, itu dia tuh. Nah, Heart of Italy as well organized Christian Republic. Reform Italy of the Church. The result we obtain may splendid, but the corrupt Renaissance capital transformed to see many his. Oh, bukan di sini. Itu tuh, coba tadi, bawah-bawah, ke bawah lagi. Nah ini, Medici rule did not long survive. Lorenzo, Lorenzo and was overthrown by the invasion of Charles VIII. 2 years before Savonarola had predicted his coming and his easy victory. Nah, itu dia. Akhirnya digulingkan oleh Charles ke-8. Cuma sayang, ya, cuma sayang sekali.
Seharusnya Savonarola bisa dinobatkan sebagai santo. Ya, harusnya dengan apa yang dilakukan ini bisa dinobatkan sebagai santo. Cuma karena gereja pada saat itu dipegang oleh Rodrigo Borgia, yang dilakukan oleh gereja adalah mengekskomunikasi. Mengekskomunikasi Savonarola, sehingga sampai hari ini dia tetap dinobatkan sebagai heresi. Dia tetap dinobatkan sebagai bidat. Dia tetap dinobatkan sebagai orang yang melawan gereja. Karena prinsip extra ecclesia nulla salus tadi ya. Prinsip ecclesia nulla salus tadi, kekuasaan iman dan politik ada dalam tangan paus, gereja dan paus adalah satu. Jadi apa, eh, paus itu tidak bisa salah. Infallibility, infalibilitas paus. Paus itu tidak bisa salah. Makanya penobatan penobatan paus atas Savonarola sebagai heresi itu dinobatkan oleh gereja, yang dimana gereja sedang dipimpin oleh keluarga Borgia, dipimpin oleh keluarga Medici, yang dimana pada saat itu kepausan juga salah mengartikan indulgensia. Nah, salah mengartikan indulgensia, yang dimana bisa melakukan indulgensia dengan membayar sebagian uang kepada gereja. Ini juga yang nantinya dikritik oleh beberapa reformator yang mengkritisi gereja yang korup, dan juga beberapa orang yang akhirnya melawan gereja dan memisahkan diri dari gereja seperti Luther dan Calvin. Mereka juga mengkritisi hal ini. Tapi pada akhirnya gereja juga menyadari sesuatu, sekalipun itu hitungannya waktunya perlu hitungan abad ya. Nanti kan mereka menyadari setelah mereka akan mengadakan Konsili Trente ya. Itu Ya, betul betul. mereka baru menyadari semuanya. Bahwasannya gereja pernah salah. Gereja pernah salah memahami apa yang disampaikan oleh Boniface VIII, yaitu adalah extra ecclesia nulla salus. Gereja pernah menyalahartikan indulgensia. Gereja juga pernah melakukan dosa yang besar, yaitu mengeksekusi atau mengekskomunikasi para reformator yang tidak melawan gereja, justru membenah gereja. Seperti contohnya Savonarola. Nah, jadi kalau teman-teman yang melihat bahwasannya ini pembahasan ini seperti relevan atau seperti familiar, ya mungkin beberapa dari teman-teman ada yang pernah main satu game ya, yaitu adalah Assassin's Creed 2. Memang dunianya sama, tokohnya sama, orang-orang yang hadir juga sama, salah satunya juga Savonarola juga hadir di situ. Inilah di mana dunia dunia game bisa begitu berpengaruh besar terhadap sejarah. Tapi ini perlu dipahami bersama bahwa Assassin's Creed selaku game ya, dia juga memiliki disclaimer. This content, ya, konten ini mengandung
historical event, historical character, and historical belief. Jadi ada karakter-karakter, ada event-event, dan ada juga kepercayaan yang dimuat dalam game ini. Berarti game ini hanya mengambil eventnya. Bukan berarti fokus terhadap gereja, bukan berarti fokus terhadap sesuatu yang lebih sempit. Enggak. Melainkan game ini hanya mengambil dunianya saja. Apa yang terjadi pada saat itu, apa yang dilakukan, dan apa yang bisa kita pelajari dari dunia itu. Dari sini juga kita bisa belajar apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Ada banyak sekali. Termasuk juga poin besar kita. Ya, termasuk juga poin besar kami juga juga mengambil pelajaran dari sini. Bahwasanya orang yang gagal, ya orang yang gagal gagal mengalami kenosis atau menjalankan kenosis akan jadi seperti ini. Ini contoh yang sangat nyata, contoh yang sangat terang. Kalau gereja gagal melakukan kenosis, akan ter akan tergoda, akan terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau duniawi seperti harta, kuasa, dan hal-hal lain yang berbau duniawi. Tapi Ya, kita kita nggak bisa bohong, ya. Tokoh-tokoh yang hadir di zaman ini juga ada tokoh-tokoh yang belajar dari betapa kejamnya politik. Makanya juga ada salah satu seorang filsuf politik yang sangat kejam. Kalau teman-teman mungkin tahu ya, Niccolo Machiavelli itu juga hadir di zaman ini. Zaman politik Italia yang begitu kejam, bukan hanya politik secara dunia yang dipimpin oleh raja pada saat itu, melainkan juga politik gereja. Dosa-dosa gereja yang begitu hitam, dosa-dosa gereja yang begitu najis, dan begitu juga dosa-dosa kerajaan Italia sebagai pelindung gereja yang gagal melakukan kenosis. Di atasnya pemimpin gereja saja sudah gagal, bagaimana yang di bawahnya yang melindungi gereja? Pasti juga gagal. Jadi kita lihat di sini, kalau eh, gereja juga pernah ada masa gelapnya. Gereja juga ada masa kelamnya. Gereja juga ada eh, masa-masa berdarahnya di mana di mana gereja bisa salah menuduh orang, bahkan membinasakan nyawa seseorang karena hmm, menyalahpahami apa yang dilakukan oleh orang ini, yaitu orang-orang yang tergerak hatinya untuk mereformasi gereja yang telah melenceng dari jalannya. Gereja yang gagal kenosis, gereja yang gagal melakukan tugasnya membina umat. Apalagi ya tadi Savonarola juga keluar dari Ordo Dominikan ya. Dia adalah orang dari Ordo Dominikan yang dimana kehadirannya untuk membina umat dan menjadi seorang yang terpelajar yang kritis. Juga melihat dunianya, bahwasanya dunianya dia sangat hitam, dunianya dia sangat berdosa, dunianya dia sangat najis, bahkan gereja pun najis pada saat itu. Tapi bukan berarti akhirnya gereja tidak pernah belajar. Sekalipun sekalipun orang-orang rasa terlambat, tapi rencana Tuhan itu tidak pernah salah. Akhirnya gereja berbenah pada tahun 1545 di Konsili Trente, dan akhirnya mengakui kesalahannya. Bahkan paus-paus setelah Konsili Trente mengakui kehadapan publik
Ya, beberapa ada yang mengakui ke hadapan publik bahwasannya zaman dulu kami pernah menjadi sosok yang sangat kejam. Ini seorang paus mengaku ke hadapan publik. Jadi, yang kita bisa lihat di sini adalah dunia dan gereja itu sebenarnya sinergis, ya, berjalan beriringan. Tapi begini, gereja diberi eh, contoh hidup. Ya, kembali lagi ke tadi yang saya singgung di topik di poin satu ya. Gereja punya contoh hidup yaitu Kristus. Kristus mengajarkan gereja untuk kenosis. Ketika gereja gagal, gereja akan jadi pribadi yang tercela. Gitu ya. Simpulannya yang saya bisa simpulkan dari topik saya ini adalah eh, balik lagi ke yang tadi, gereja itu berjalan beriringan dengan dunia ini. Gereja masih ada sampai hari ini karena gereja berjalan beriringan dari awal pertama sampai hari ini. Dan gereja juga punya problemnya sepanjang zaman. Salah satu problemnya adalah yang saya bahas ini dan Jerry bahas tadi ya di eh, Catherine Catherine dari Siena dan juga eh, sepanjang segala zaman gereja pasti ada masalahnya dan orang-orang terpilih yang ada di dalam gereja itu adalah mereka yang dipilih oleh Allah untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada di dunia ini dan juga masalah-masalah organisasional dalam gereja. Oke, demikian. Thank you, Jerry. Ya, terima kasih, Dondo. Sedikit meluruskan ya, memang gejolak gereja yang memiliki kekuasaan politik pada abad-abad pertengahan itu memang menjadi pelajaran berarti. Tapi yang perlu diluruskan adalah sebenarnya infallibility of the Pope, ketidakbersalahan ya dari Paus itu memang sebenarnya tidak pada bagian itu, bagian tadi ya Savonarola yang akhirnya dikecilkan atau dianggap tidak lagi di anatema. Mungkin saya belum baca apakah benar di anatema, tapi dikucilkan iya. Nah, sebenarnya di bagian itu sepembacaan saya memang itu tindakan Pop yang melakukan itu tidak infallible gitu. Infallibility, ketidakbersalahan Pop itu hanya ketika dia mengajar di Tata Petrus. Ada namanya, istilahnya adalah ex cathedra gitu. Saat dia duduk di kursi Petrus dan dia mengajarkan dogma gitu ya. Nah, maksudnya apa? Ketika kita bicara tentang infallibility of the popes, maka itu tidak dalam semua tindakan Pope. Ini sebagai klarifikasi yang mungkin saya boleh tambahkan. Nah, karena itu, apa sih infallibility Pope itu? Nah, itu dalam sepanjang abad gereja, sepembacaan saya hanya dua. Dua kali Pope mengajar dalam konteks pertama, mengajarkan tentang Maria dikandung tanpa dosa asal. Yang kedua adalah Maria diangkat ke surga. Jadi, Mariologi sebenarnya. Dua kali dogma gereja mengajarkan eh, tentang Bunda Maria. Dan itulah dua dogma yang konteksnya tidak dapat salah. Tapi bukan berarti pop itu membuat semena-mena juga. Memang ada pop-pop yang tadi ya liar ya. Makanya kita belajar di bagian kedua ini bahwa gereja pernah tidak berkenosis. Dengan itu teman-teman semua kita akan memasuki bagian yang ketiga. Bagaimana gereja yang tadi Dondo katakan ada paus yang mengakui kesalahan gereja di abad-abad tertentu. Bahkan tadi konsili Trente telah mengakui juga kelemahannya. Gereja itu lebih dekat lagi ya, masih di abad 16 karena tadi case-nya di abad 14, di abad 15, abad 16 ada konsili Trente walaupun progres pengakuan akan dosa yang pelik ini ya dengan sosial dan politik. Oke, kita masuk ke dalam bagiannya. Ya, teman-teman, kita masuki bagian ketiga, di mana di sini kita akan mempelajari, mengulas ya. Kita akan mengulas. Baik, teman-teman, kita memasuki bagian yang ketiga. Di bagian ini kita akan mengulas salib Kristus itu ya. Jadi
kenosis telah mencapai puncaknya, yaitu salib, gitu, di mana kasih Allah diwartakan secara total, berbanding terbalik dengan cara dunia berpolitik, dunia bersosial. Orang-orang mencapai tata dengan membunuh, perang, menindas, sedangkan sang raja yang maha mulia, sejak dia menjadi manusia telah berkenosis, bahkan jalan itu telah sampai kepada Via Dolorosa, jalan penderitaan, dan sampai disalib, bangkit dan menang. Dan gereja akhirnya yang telah bergumul ribuan tahun ini telah sampai kepada pertobatan. Tadi dulu sudah mengulanginya di Konsili Trente, lalu sampai kepada Pop-Pop yang akhirnya mau mengakui dosa-dosa gereja. Bagian ketiga ini kita akan melihat bagaimana gereja telah bertobat dan mewartakan apa yang sebenarnya menjadi panggilannya. Ya, kami menggumulkan tentang kenosis ini dengan teks kitab suci dalam Injil Matius yang bab ke-25 ya, Dondo ya. Saya bacakan singkat saja. Kristus mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Nah, aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kristus menyatakan bahwa apa? Melakukan kepada mereka yang lemah dan miskin, yang tertindas, yang dihina, itu adalah sama melakukannya kepada dia. Kenapa? 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 Karena Kristus telah lebih dahulu melakukannya. Dia mengosongkan tata yang dia miliki. Itu tidak dapat dideskripsikan. Karena kita ini jujur saja masih mau menggapai tahta-tahta yang lahiriah. Dia saja yang mau menciptakan segala sesuatu. Yang ada dari yang ada. Kalau dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel kan dikatakan terang dari terang, kan gitu ya, Don, ya? Itu lebih lengkap tentang pengakuan iman, terang dari terang, yang ada dari yang ada, kurang lebih seperti itu kata-katanya. Jadi dia yang berkenosis telah mengajarkan di Matius 25, dan ternyata gereja telah mau mendengarkan, gitu. Saya bacakan saja terjemahannya. Ini di bagian yang ini, nomor 33. Nomor 33 ya. Nanti ini dari Vatikan.va, ini tulisan dari Bapak Paus dengan judul Tertio Millennio Adveniete. Apa ini? Ini adalah tulisan dari Bapak Paus Santo Yohanes Paulus yang kedua, atau Pope John Paul yang kedua, yang dikeluarkan di tahun 2000 untuk mempersiapkan tahun rahmat pada pada waktu yang lewat, tahun 2000 ya, gitu. Apa itu waktu rahmat? Itu adalah teologi dalam gereja Katolik yang menjelaskan bahwa setiap 25 tahun itu ada perayaan. Kemarin 2025 ada perayaan Yubelium. Rahmat Allah dinyatakan, itu mengikuti tahun Yobel dalam perjanjian lama, tapi kembali kepada intinya. Apa intinya? Dikatakan di bagian yang di nomor 33. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gereja, dikatakan di nomor 33, sudah sepatutnya gereja menjelang berakhirnya milenium kedua kekristenan menjadi lebih sadar akan dosa-dosa anak-anaknya, mengingat semua masa dalam sejarah ketika mereka menyimpang dari semangat Kristus dan Injilnya. Recalling all those times in history when they depart from the spirit of Christ and his gospel. Alih-alih memberikan kepada dunia kesaksian hidup yang diilhami dalam nilai-nilai Kristus kenosis yang kami ulas, malah terjerumus dengan cara berpikir dan bertindak yang sebenarnya merupakan bentuk-bentuk kesaksian yang bertentangan, bahkan skandal. Itu yang tadi kami bagikan di bagian nomor kedua ya, Dondo ya. Pope John Paul yang kedua menuliskan ini sebelum tahun rahmat yang di tahun 2000 kemarin. Seharusnya kita meneladani nilai Kristus, tapi malah
bertentangan dengan itu skandal. Instead of offering to the world the witness of a life inspired by the values of faith, indulged in ways of thinking and acting which were truly forms of counter witness and scandal. Meskipun ia kudus, meskipun gereja kudus, although she is holy because of her incorporation into Christ. Seperti yang pada awalnya apa Catholic Answer saya paparkan, bahwa memang kita dipanggil Kristus untuk menjadi serupa dengan Dia, kita telah berbagian dengan Kristus. Meskipun gereja kudus, tapi gereja tidak lelah melakukan pertobatan juga. Kudus itu, tapi juga dikuduskan. Kita mengakui bahwa kita pernah berdosa. She always acknowledged as her own her sinful sons and daughters. Maka kini gereja merangkul orang-orang berdosa ke dalam pelukannya sekaligus kudus dan selalu membutuhkan pemurnian dan terus-menerus menempuh jalan pertobatan dan pembaruan. Sekarang Lumen Gentium itu udah mengatakan nih, salah satu Lumen Gentium ini adalah dokumen dari Konsili Vatikan kedua. The Church embracing sinners to her bosom is at the same time holy and always in need of being purified, pursues the path of penance and renewal. Apa yang dikatakan tadi dosa-dosanya itu adalah ya skandal-skandal yang mengerikan itu. Sekarang gereja berubah, berbalik. Bahkan ya saya dalam pengamatan saya yang belum saya baca penuh ya, bahkan dalam tulisan yang terbaru dari Pope Leo yang ke-14, Magnificat Humanitas itu kan membahas tentang human dignity gitu ya, bagaimana manusia itu sebagaimana manusia di tengah era yang AI yang super canggih. Tapi Pope juga dalam beberapa report yang saya lihat itu menyinggung tentang bagaimana gereja pernah tidak menghargai manusia gitu, tentang inkuisisi yang dilakukan, tentang perbudakan itu kan merusak nilai manusia. Pope Leo yang ke-14 itu mengatakan bahwa itu juga permintaan maaf. Seperti ada apology, seperti ada permohonan maaf yang mengakui bahwa ya ini bukti, ya memang ini sakit, tapi ini jalan Kristus, kenosis itu. Memang apa sih yang mau dipertahankan? Apa yang mau dipertahankan oleh gereja gitu? Kristus saja tidak mempertahankan apa yang ini, balik lagi, apa yang mau dipertahankan oleh gereja? Nothing. Karena kita sudah punya Kristus yang sudah menjadi teladan meninggalkan tata kemuliaannya dan masuk menjadi sama seperti kita. Teologi publik itu tidak mempertahankan kehendak pribadi. Ruang publik butuh mendengarkan kenosis Kristus. Saya tambahkan lagi, dalam akhir tahun kemarin, Bapak Kardinal Ignatius mengatakan seruan tobat nasional. Uskup Agung Jakarta sekaligus Kardinal Ignatius Suharyo mendesak seluruh elemen bangsa, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini dalam satu konferensi, namanya Gerakan Nurani Bangsa. Konteks ini kita bahas dalam konteks teologi publik, teman-teman semua, yang kita telah landaskan pada kenosis. Seruan tobat nasional. Menurut Ignatius Kardinal Suharyo, penolakan terhadap kesalahan hanya akan menjebak bangsa dalam kebuntuan. Jadi, kita kalau nggak ngaku kita salah, itu akan menjebak bangsa dalam kebuntuhan. Buntu. Pengakuan atas kelemahan, kekeliruan, maka arah bangsa menjadi tidak jelas. Saya juga membaca ya, tadi saya mau memunculkan satu buku ini, Pembungkaman Sistemik. Ya, sorry ini kurang kelihatan ya mungkin ya, karena saya agak blur. Intinya, di dalam buku Pembungkaman Sistemik ini, memang ada para korban yang takut untuk mengakui bahwa dia adalah korban. Karena dibungkam. Takut para penguasa itu kalau dosanya kelihatan. Perhatikan, gereja telah mengambil jalan Kristus. Dan memang seharusnya begini. Ini adalah natur yang seharusnya kita perjuangkan. Natur Kristus yang berkenosis kita perjuangkan. Kenapa disuruh bertobat oleh Bapak Kardinal? Karena memang everyone perlu pertobatan. Everyone need to repent from the sin.
Kita nggak bisa bertahan dengan dosa kita. Mengakuinya, inilah jalan kenosis, dan sekaligus dua bukti tadi itu tiga ya, Saint Pope John Paul kedua, Pope Leo yang ke-14, dan Bapak Kardinal Ignatius Suhario telah secara dekat ya, bahkan sampai merujuk kayak tadi kan, eh, Saint Pope John Paul II, Pope Leo yang paling dekat, dan juga Bapak Ignatius Kardinal Suhario telah memberikan teladan secara vokal ngomong, meminta maaf bahkan secara internal. Maka gereja di masa kini, hemat saya, di kondisi 81 tahun, ini sebagai refleksi akhir teologi kebangsaan yang kami coba gumulkan ini dari Kenosis. Para pemimpin yang ada loh, menteri yang Katolik gitu, menteri HAM, itu Katolik. Update status dia berdua di depan Bunda Maria, tapi dia tidak mengerti nilai dari perjuangan HAM itu apa di Indonesia. Di satu sisi ada menteri kebudayaan gitu ya, yang malah membuat kasus 98 di Indonesia ini malah katanya tidak ada masalah tentang yang berlebihan gitu ya, tentang pelecehan seksual terhadap satu kaum di tahun 98. Dan menteri HAM itu orang Katolik diam saja gitu. Nah, gereja yang umat-umat seperti ini nih yang harus ditegur gitu, yang harus bertobat, bukan cuma mereka tapi kita. Gitu. Di 81 tahun Indonesia banyak kasus yang terjadi belakangan ini, baru ada kasus lagi yang sebenarnya udah terulang ya, tentang pembakaran di Kalimantan, baru tahun lalu juga ada seorang ojol mati. Jadi chaos dari kepentingan politik yang ditawarkan iblis kepada Yesus, ditawarkan pada masa kini juga gitu. Mereka nggak harus Kristen, mereka nggak harus Katolik, mereka itu non-Kristen, tapi tidak mengerti gitu ya nilai kemanusiaan itu. Maka balik lagi, sebagai orang beriman, kita bukan untuk jago-jagoan, tapi kita mengambil jalan kenosis. Emang kita mau. Maka saya simpulkan ya, pengakuan iman kita akan Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus lahir dari perawan Maria. Itu kenosis. Apakah hanya kita ucapkan atau kita hidupi dalam bertindak di dunia sosial dan politik? Apakah perkataan Kristus di Matius 25 sungguh kita mau gumulkan? Dia yang lapar, haus, dan terpinggirkan mau kita bersamai? Itu pertanyaan refleksi dan juga menutup banyak kasus di Indonesia yang harus kita doakan. Saya rasa ini saja yang boleh saya bagikan sebagai bagian ketiga dan refleksi. Saya berikan waktu untuk bagian ketiga ini, Matius 25 juga refleksi dari sahabat saya, Dondo. Silakan, Dondo. Oke, thank you Jerry. Eh, ini mungkin nggak begitu panjang, tapi memang saya ingin berbagi di belahan dunia yang lain, bukan di Indonesia, tapi hal yang serupa juga pernah terjadi sebelumnya di Amerika Selatan. Ya, oke. Jadi mungkin share screen-nya bisa dibagikan. Oke, ke bawah lagi. Kita langsung aja ke yang bagian kedua. Nah, bagian yang kedua. Ah, itu dia. S. Nah, as Latin American Liberation Theologian, teach us spirituality that's not concrete, is not real. Our spirituality is how we hammer out the meaning of our encounters with God here now. This place with these people in this midst of this struggle, whatever our circumstances, God comes to us in the poor and oppressed and invites us to open our lives when we do share welcome and invite. We find ourselves in a glad company of loving God. We are no longer alone. We are not abandoned. When we reject the invitation, we choose path of isolation. We cut ourselves off. We might still, we have food, we have the food, or whatever we didn't share, clutch in our hand. We look up, there is no one
to share the meal with us. We're alone in this essential of nature of liberation spirituality. Always we are invite into community. Oke, ini adalah gambaran singkat dari pernyataan yang sangat panjang sebenarnya. Gambaran singkat dari pernyataan yang sangat panjang dari seorang Gustavo Guterres. Jadi seorang Gustavo Guterres ini mengalami satu peristiwa yang sangat besar di Amerika Selatan, yaitu adalah perang sivil yang terjadi di Amerika Selatan, yang dimana salah satu pemicunya itu adalah Fidel Castro dan Che Guevara, orang dari Kuba itu. Mereka yang membawa gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan, tetapi gereja juga mendapat imbas dari itu semua. Nah, apa yang gereja lakukan? Yang gereja lakukan itu adalah menguatkan orang-orang, ya. Karena kembali lagi gereja sudah tersadar dari kesalahannya, jadi pada saat ini gereja kembali kepada tugasnya, yaitu adalah menguatkan, membina umat-umat, menguatkan umat-umat dan membawa umat kembali kuat menghadapi dunia ini bersama-sama dengan Kristus yang telah mengutus Roh Kudus yang akhirnya telah menyertai mereka. Gini, eh, Amerika Selatan di masa Gustavo Guterres ini sangat 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 kejam, di mana orang-orang bisa salah, bisa kena peluru nyasar. Nggak mandang orang dari mana, kadang-kadang orang dari pihak militer pemerintahan atau mungkin dari pihak pemberontak bisa saja membunuh sivil yang tak bersalah. Banyak mereka yang miskin karena sumber daya alam dan makanan semua dikhususkan untuk melawan orang-orang yang memberontak, dan juga banyak juga daerah-daerah Amerika Selatan yang uh, ber seperti berperilaku seperti diktator. Ya, salah satunya yaitu adalah uh, Fidel Castro dari Kuba. Memang ini bukan bagiannya karena uh, Gustavo Guterres itu dari Argentina ya. Tapi tetap pengaruhnya tetap ada karena salah satu anggota dari Fidel Castro yaitu Che Guevara itu ke seluruh Amerika untuk menyebarkan komunisme dan menyebarkan perlawanan atas pemerintahan yang diktator. Jadi impact-nya juga terasa pada gereja dan pada orang-orang percaya di Amerika Selatan. Dan Gustavo Guterres hadir sebagai penguat, ya, sebagai pemegang, ya, sebagai tongkat pegangan gitu, untuk menguatkan kembali umat-umat di Argentina khususnya, bahkan sampai menyebar ke seluruh Amerika Selatan, bahwasanya mereka tetap kuat di dalam Allah. Mereka yang miskin, mereka yang eh, takut akan peperangan yang terjadi di mana-mana, bahkan mereka yang juga takut terkena peluru nyasar, Allah tetap berserta dan tetap mengasihi mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka, Allah tetap mengasihi mereka, Allah tetap beserta dengan mereka. Makanya atas penguatan-penguatan yang disampaikan oleh eh, Gustavo Guterres, yang adalah salah satu imam Katolik ya, Ya, ya. Dominikan eh, juga. Dominikan juga, mendapatkan Nobel penghargaan
penghargaan dari dunia sebagai seseorang yang hadir untuk menyelamatkan Amerika Selatan. Ya, dan Nobel ini diberikan langsung oleh Pope Yohanes Paul kedua, Ya, ya, ya. yang tadi sudah disinggung oleh Jerry sebelumnya ya. Jadi kalau kita ingin lihat dunia ini secara keseluruhan, dunia yang dunia yang di mana kepausan pada saat itu dipimpin oleh Yohanes Paulus II itu adalah dunia yang sangat kacau, dunia yang sangat kacau balau, di mana-mana ada peperangan, di Ya, mana-mana ada diktatorisme, di mana-mana ada rakyat-rakyat yang miskin, yang kelaparan, yang atau mungkin takut akan peluru nyasar atau mungkin apa, atau mungkin juga ada pembungkaman sistemis yang dimana kepemimpinan pada saat itu cenderung diktatoris gitu ya. Cuma memang Gustavo Guterres itu hadir dengan teologi pembebasannya, bukan semata-mata sebagai pembebas, bukan semata-mata dipahami sebagai teologi yang membebaskan secara badani gitu. Oh, badani kita bebas dari tekanan diktator misalnya begitu, atau mungkin bebas dari penaklukan, bebas dari penindasan, bebas dari penjajahan, atau mungkin apa bahasa-bahasa yang lainnya begitu. Enggak, melainkan juga iman yang kembali dikuatkan ketika masa-masa ketika masa-masa diktatorisme itu masih berjalan. Orang-orang percaya di bawah pimpinan atau di bawah ajaran dan seruan dari Gustavo Guterres itu tetap kuat. Mereka tetap teguh. Ya, kita kita gambarkan begini aja. Kalau seandainya seorang ini tidak hadir, Tuhan tidak izinkan dia hadir, Amerika Selatan mungkin akan sama seperti Eropa pada hari ini. Kita bisa bilang ya, Amerika Selatan itu masih banyak orang yang menjadi orang percaya gitu ya, bukan ateis seperti Amerika Serikat. Enggak. Amerika Selatan itu masih banyak yang Katolik. Amerika Selatan itu masih banyak yang Kristen Protestan ya gitu ya. Masih banyak. Masih banyak orang yang percaya akan Kristus dan kuasanya dan kemuliaannya dan perendahan dirinya. Itu kenosis dirinya sendiri. Nah, masih banyak yang percaya. Masih banyak orang percaya di Amerika Selatan. Kenapa? Sosok ini. Sosok yang menguatkan iman orang-orang Amerika Selatan. Tentu tidak seperti yang dipahami oleh eh, Kristen Kristen Protestan ya, yang menganggap kalau Gustavo Guterres dengan teologi pembebasannya itu adalah teologi yang liberal. Oh, ini tidak sesuai firman Tuhan karena begini begini begini. Enggak, teologi itu kontekstual. Ada kasus-kasus tertentu yang bisa digambarkan dengan teologi-teologi tertentu rancangan manusia. Teologi itu rancangan manusia. Iya, garis bawahi dulu ya. Teologi itu rancangan manusia. Teologi apapun itu namanya. Sekalipun itu ciptaan seorang pop sendiri, seorang paus sendiri, paus juga masih manusia. Ya, setuju di sini. Jadi, seberapapun ada otoritas orang-orang ini yang menciptakan teologi-teologi dengan berbagai-bagai maknanya, mereka juga pasti menghadapi konteksnya tersendiri, dunianya dia seperti apa sehingga dia menciptakan teologi yang seperti ini. Yang mungkin dalam pandangan-pandangan yang dalam pandangan-pandangan konservatif dianggap ini melenceng, ini sesat, ini nggak benar. Tapi mungkin tapi belum tentu di saat itu diagungkan, itu dianggap hebat. Bisa aja seperti itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa saja dianggap hebat. Karena apa? Teologi pembebasan ini melihat
dan sangat menjurus kepada Matius 25, di mana yang lebih fokus kepada orang-orang yang pada terpojok di era peperangan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertekan di zaman apa namanya? Di zaman apa? Otoritarianisme atau mungkin apapun itu. Tapi kita perlu tahu kalau dunia ini dinamis itu, dunia ini berkembang. Termasuk juga teologi ciptaan manusia juga berkembang menyesuaikan dengan zaman di mana dia berada. Gitu. Jadi yang dilihat di sini itu adalah apa yang gereja lakukan dalam mengatasi kasus ini. Ini adalah perkara yang sangat besar karena meliputi satu benua yaitu Amerika Selatan. Dan iya, Nobel penghormatan Nobel penghargaan yang diterima oleh Gustavo Guterres itu selayaknya ia terima, memang pantas. Karena memang apa? Gustavo Guterres menyelamatkan Amerika Selatan. Satu orang menyelamatkan satu benua. Sekalipun sekalipun Gustavo Guterres tidak beranjak dari gereja, ya. Sekalipun Gustavo Guterres nggak meninggalkan negaranya, dia tetap ada di Argentina, dia tetap berada di biaranya, tapi suara-suaranya yang menguatkan umat terdengar sampai seluruh Amerika Selatan sehingga orang-orang Amerika Selatan yang marginal, yang miskin, yang takut akan peperangan, yang takut kena peluru nyasar, yang takut akan diktatorisme, otoritarianisme, itu mereka tetap kuat di dalam itu semua. Dan efeknya adalah sampai hari ini Amerika Selatan masih banyak orang percaya pada Yesus Kristus alias jadi orang Kristen. Jadi orang percaya akan Tuhan, kuasa Tuhan, dan hidup dalam Tuhan. Dan yang kita bisa pelajari di sini adalah teologi itu ada tempatnya sendiri. Enggak, teologi itu enggak harus satu. Ya, enggak. Itu ada zamannya sendiri-sendiri. Jadi teologi-teologi yang dipaparkan di dalam teologi kontemporer itu ada case-case-nya tersendiri. Enggak sembarangan orang-orang ini yang menciptakan teologi-teologi kontemporer itu menciptakan teologinya. Enggak sembarangan. Mereka ada kasus, mereka ada perkara, mereka ada masalah yang mereka tangani yang memang membuat mereka menggambarkan teologi, menggambarkan kitab suci, menggambarkan kisah-kisah Alkitab seperti itu. Karena kontekstualisasi menyesuaikan dengan dunia yang ada. Jadi mungkin bagi pendengar-pendengar yang uh, kritis terhadap teori kontemporer, jangan mudah jangan mudah menjudge, jangan mudah menghakimi teologi-teologi kontemporer. Pahami konteksnya, pahami dunianya, dan pahami alasan kenapa teologi-teologi itu ada. Oke, demikian dari aku, Jerry. Terima kasih. Ya, thank you. Dan sempat menyinggung tentang teologi kontemporer ya, karena mengutip Gustavo Guterres, tapi tadi penulisan atau yang tadi dipaparkan di screen itu sangat baik sekali berkaitan dengan Matius pasal 25 yang tadi saya bacakan juga. Maka kembali kita tarik ini semua ke dalam satu pertanyaan. Maukah kita berkenosis bersama Yesus tanpa kita sadari? Ada tiga, ada tiga orang Dominikan yang kita sedang bicarakan di malam hari. Di antaranya ada pertama Santa Catarina Siena, itu Dominikan kelas ketiga, baru Savonarola, itu juga Dominikan, dan Gustavo Guterres, Dominikan juga. Ternyata kita bergumul, belajar. Dari tiga Dominikan juga tadi ada dua Pope, Pope John Paul yang kedua, sekarang dia Santo, dan juga yang saat ini memimpin gereja Pope Leo yang 14. Semua ini kiranya membawa kita tidak hanya mendengarkan, tapi teman-teman juga bisa bertanya dan melihat kembali apakah kita mengenal Kristus yang ada dalam pengakuan iman kita yang berkenosis itu.
dan kita mewartakan apa yang Dia kehendaki tentang membersamai mereka yang terluka, miskin, dan lapar di dunia sosial kita yang dekat, bahkan di dunia politik yang luas. Kiranya Allah menyertai kita selalu, damai Kristus bersama dengan kita. Sampai bertemu di topik-topik selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati.